Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu, 22 November 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik dan penuh kasih, terima kasih atas anugerah-Mu yang sudah menjaga kami, membangunkan kami di pagi yang baru ini. Terima kasih untuk napas kehidupan, damai sejahtera, dan kesempatan untuk menjalani hari ini dengan kekuatan dari Tuhan. Sebelum kami melangkah menjalani tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami terlebih dahulu datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tenangkan hati kami, jernihkan pikiran kami, agar kami dapat merasakan hadirat Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan dalam sepanjang hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka mata rohani kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lunakkan hati kami agar firman-Mu Tuhan dapat tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah setiap kata yang kami baca bisa menuntun langkah kami, menguatkan iman kami, dan mengarahkan hidup kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman-Mu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman-Mu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan iman-Mu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus
yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan harian Toraya pada pagi ini, dasar yang kokoh, parandangan matoto. Rasa bangga tentunya mendatangkan sukacita bagi setiap orang. Perasaan untuk berbangga biasanya muncul dari pencapaian atau keberhasilan-keberhasilan yang diraih atau dimiliki oleh seseorang. Misalnya, bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai orang Toraja, bangga karena berpendidikan tinggi, dan banyak hal lagi yang dapat memunculkan rasa bangga pada seseorang atau sekelompok orang. Lalu, bagaimana dengan orang Kristen? Apa yang mendasari seluruh kebanggaannya? Rasul Paulus dengan sangat baik menuliskan dalam seluruh suratnya, secara khusus dalam bagian bacaan hari ini. Ia memulainya dengan menjelaskan keberadaan orang-orang percaya yang dilahirkan kembali dan dibangun di atas dasar yang kokoh, yakni Yesus Kristus. Dasar ini begitu kokoh, yang bahkan kematian sekalipun takluk padanya. Dari sini, Rasul Petrus kemudian masuk kepada kebanggaan sebagai umat pilihan Tuhan. Kebanggaan mengajarkan untuk tetap berbangga dalam segala keadaan, sekalipun dalam berbagai duka cita dan pencobaan. Di ayat 6 pembacaan kita tadi. Secara sekilas, hal ini mungkin tidak masuk akal ataupun dianggap keliru. Namun itulah kebanggaan orang Kristen. Kebanggaan yang melihat segala sesuatu sebagai cara Tuhan bekerja untuk semakin memurnikan iman. Ayat ke-7, dan senantiasa menghayati bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Roma pasal 8 ayat 28. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Selama seseorang hidup, maka selama itu juga mengalami pergumulan hidup yang menuntut perjuangan. Dalam kacamata iman Kristen, semua pergumulan merupakan cara Tuhan untuk membuat umatnya naik kelas. Ingatlah selalu bahwa iman Kristen dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih dan setia, pada pagi yang baru ini kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas napas kehidupan, perlindungan dan berkat yang Engkau sediakan dalam sepanjang malam.
Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi sulu dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa agar Tuhan melingkupi setiap keluarga dengan damai sejahtera. Satukan hati kami, kuatkan hubungan kami, dan penuhi rumah-rumah kami dengan kasih Kristus. Kiranya setiap pergumulan pribadi, kekhawatiran maupun kesedihan, Tuhan jawab dengan penghiburan dan pertolongan-Mu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, dalam kelemahan tubuh atau dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau jamah mereka, beri kekuatan, beri ketenangan, dan Engkau pulihkan mereka dari sakitnya. Kami juga berdoa bagi jemaat yang akan bekerja, yang akan memulai usaha, melayani, ataupun belajar pada hari ini. Pimpin setiap langkah mereka, bukakan pintu berkat-Mu, jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, serta godaan-godaan iblis. Teguhkan hati mereka agar dapat menjadi terang dan berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya gereja Tuhan tetap menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar, bagi kota Balikpapan, dan bagi dunia ini. Kami serahkan kota kami Balikpapan dan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berikan mereka hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Jauhkan negeri ini dari perpecahan, dari bencana dan ketidakadilan. Biarlah damai Tuhan memerintah di tengah-tengah kami. Pimpin kami sepanjang hari ini ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Biarlah kasih Kristus mengalir melalui perkataan dan perbuatan kami, dan apapun yang kami lakukan membawa sukacita dan pengharapan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.